Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama dalam perayaan iman di minggu terakhir bulan April. Untuk kali yang kesekian kita akan bersama-sama menghayati kehendak Tuhan melalui pelayanan online. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan sabda, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Saya hantarkan. Dalam gemuruh sukacita, dalam naungan alam semesta, kami datang kepadamu dalam perayaan iman di hari Minggu tanggal 26 April ini. Kami hendak mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dalam kebaktian saat ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020, terambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai yang ke-35, yang demikian berita Alkitab. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah seorang dari mereka, namanya Kleopas. Menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu untuk mendapati, dan memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sabda dalam kebaktian kali ini diberi tema, hatiku berkobar-kobar, maka aku mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah segala macam pergumulan, segala macam kegelisahan, kegalauan akan situasi yang kita hadapi, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk menghayati kehadiran Tuhan di tengah-tengah segala macam kegundahan dan kesedihan. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 bercerita tentang kisah perjalanan dua orang pengikut Yesus yang hendak meninggalkan kota Yerusalem untuk menuju ke sebuah desa yang namanya Emmaus. Di dalam perjalanan, di tengah perjalanan, Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Yesus hadir dalam kegundahan mereka. Yesus hadir dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang gundah, ketika orang gelisah, ketika orang merasa kehilangan, maka akal, pikiran hampir saja kehilangan kendali. Sehingga menjadikan dua orang yang sedang menuju ke Emmaus, Kleopas dan kawannya, tidak bisa mengenali siapa yang datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka gagal untuk melihat dengan jernih siapa yang datang itu. Padahal baru saja mereka bersama-sama dengan Kristus. Baru 3 hari. Jemaat yang terkasih, kemudian Yesus pun menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Dan itu pun belum mampu membukakan mata pikiran dan iman mereka semua. Lalu mereka berjalan bersama-sama sepanjang sekitar 7 mil sampai ke Emmaus. Lalu di rumah itu, di tempat itu Yesus seolah-olah hendak meninggalkan mereka. Tetapi mereka memohon untuk tinggal. Nah, disinilah peristiwa yang menarik untuk kita refleksikan. Manakala Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, maka disitulah ia kembali dikenal. Dan ketika dikenal, Tuhan Yesus lenyap dari pandangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kleopas mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia sedang berbicara? Ini adalah pertanda kehadiran Tuhan. Dan kalau sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun Bapak, Ibu berada menyaksikan pewartaan sabda ini, ada alam semesta yang boleh Bapak, Ibu lihat. Ada hamparan sawah, ada suara-suara yang lain. Kalau kita mau masuk dalam keheningan, kita merasa bersyukur, hati kita berkobar-kobar. Tapi seringkali itu pun gagal menolong kita mengenal Tuhan, bersyukur. Karena yang ada dalam pikiran kita adalah ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan akan situasi yang terjadi. Butuh momentum, butuh peristiwa tertentu untuk menjadikan manusia kembali mengenal Kristus. Dan dalam cerita di Lukas 24, peristiwa yang menjadikan para murid kembali mengenal adalah manakala Tuhan Yesus memecah roti. Apa yang menjadi refleksi kehidupan beriman kita? Di mana ada roti kehidupan yang dibagi, di mana ada roti yang dipecah-pecah, disitulah Kristus dikenal. Meskipun ada kobaran rasa yang luar biasa, meskipun ada getaran perasaan yang luar biasa, tapi ketika kehidupan belum dibagikan, maka Kristus belum dikenal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mencoba menghayati kehidupan kita di zaman ini. Saat ini situasinya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Kleopas dan kawan-kawan. Kita merasa khawatir, merasa gelisah, merasa takut akan situasi. Informasi tentang lockdown, informasi tentang wabah, informasi tentang banyak hal. Data statistik tentang yang terjangkit, yang kemudian meninggal, menjadikan kita khawatir. Harapan seolah-olah semakin luntur.
Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, hidup harus berjalan. Sama seperti Kleopas dan kawannya. Di tengah kegelisahan mereka, mereka tak berjalan untuk kembali dalam kehidupan. Dan di situ Tuhan hadir. Mereka merasakan kobaran rasa yang luar biasa, tapi kembali lagi itu gagal untuk mengenalkan, mengingatkan akan Kristus. Bacaan kita mengajak kita untuk sadar bahwa Kristus kembali dikenal. Kristus bisa dikenal ketika ada kehidupan yang dibagikan. Ketika roti dipecah-pecah, mereka kembali tersadar, ini guru, ini Kristus. Meskipun kemudian Kristus lenyap dari pandangan mereka. Oleh karena itu mari di tengah segala ancaman ini kita meneladani Kristus yang pertama. Mari kita membagi kehidupan. Mari kita membagi roti yang kita miliki untuk sesama kita supaya sama kita benar-benar bisa menemukan, merasakan kehadiran Kristus. Dalam lingkup klasis gereja-gereja Kristen Jawa bergerak melalui krisis center untuk membagikan kehidupan. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan itu. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara berbondong-bondong untuk membagi apapun yang dimiliki untuk mereka-mereka yang butuhkan. Butuh alat pelindungan diri, butuh makanan, butuh hand sanitizer dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya Kristus dikenal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus selalu hadir dengan segala caranya. Perjalanan Emmaus menyadarkan kita bahwa kapanpun dimanapun Kristus menyapa orang-orang yang mengasihinya. Tapi persoalannya adalah belum tentu kehadiran itu disadari. Meskipun berulang kali Kleopas mengatakan, bersaksi, bukankah hatiku berkobar-kobar ketika dia berbicara tentang kitab suci. Tetapi itu belum mampu untuk mengenalkan kembali akan kehadiran Kristus. Maka mari yang kedua, ajakan gereja, ajakan saya adalah mari kita menemukan Kristus melalui sentuhan-sentuhan alam. Melalui pengalaman perjumpaan kita dengan apapun. Kalau dalam kebaktian ini pelayanan sabda, ajakan yang kedua adalah, atau poin yang kedua adalah, ajakan gereja, ajakan saya untuk kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dengan sentuhan-sentuhan alam semesta. Kita mampu merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan angin, melalui ketika kita melihat sawah, melihat ladang, melihat suara, mendengar suara-suara, dan semua yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui peristiwa Emmaus, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk berbagi kehidupan, untuk mampu menangkap kehadiran Tuhan dalam segala situasi. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari kita belajar untuk berbagi kehidupan. Mari kita belajar untuk menemukan kehadiran Tuhan dalam segala peristiwa. Di sawah ini Tuhan hadir. Di tengah kegelisahan Tuhan hadir. Di tengah kekhawatiran Tuhan hadir. Di tengah ketakutan Tuhan hadir. Maka seperti Kleopas, mari kita bersyukur. Mari kita tinggalkan, kita lupakan letih, kekhawatiran, ketakutan untuk bersaksi. Kleopas dan kawannya, pasca berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasca kembali menemukan Tuhan Yesus, meskipun letih dan malam, kembali ke Yerusalem, menembus pekatnya malam, menembus pekatnya jalan yang tanpa penerangan, dan menanggalkan keletihannya untuk bersaksi, bercerita kepada teman-temannya bahwa benar Kristus telah bangkit. Gereja ditantang untuk meneladani perjalanan spiritual Kleopas dan kawan-kawan. Meninggalkan keletihan, meninggalkan kekhawatiran, meninggalkan kegelisahan untuk bersaksi bahwa Tuhan hadir, Tuhan bangkit di tengah-tengah segala sesuatu, di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan. Mari kita belajar untuk merasakan
kehadiran Tuhan. Mari kita temukan rasa yang berkobar-kobar itu ketika kita bersentuhan dengan apapun, dengan alam semesta ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Engkau yang dalam Kristus kami kenal. Terima kasih untuk sapaan sabdamu. Terima kasih untuk pembelajaranmu. Terima kasih ketika Engkau kembali menyadarkan kami, ketika hati kami berkobar-kobar, manakala kami berjumpa dengan apapun di tengah-tengah kehidupan ini, sejatinya Engkau hadir. Seperti ketika Engkau hadir bersama dengan Kleopas dan kawannya. Ketika Engkau menjelaskan kitab suci, mereka merasa berkobar-kobar, namun masih gagal mengenali Engkau. Dan ketika Engkau memecah roti untuk kehidupan, mereka kembali mengenal Engkau. Tolonglah kami Tuhan untuk berani bersyukur di tengah kobaran rasa hati kami menyaksikan keajaiban ciptaan-Mu. Ajari kami untuk berbagi kehidupan supaya Engkau dikenal oleh dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.